Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evi Ernawati dengan NIM 7211141905. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 7 tentang pengembangan sistem. Nah, seperti biasanya sebelum masuk ke materi, teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab ini itu apa. Teman-teman bisa baca di PPT ya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih akan berhasil. Selanjutnya ada 3 rangkaian pertimbangan, meliputi mengenali kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, membentuk satu pertimbangan. Selanjutnya ada urut-urutan langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya itu meliputi upaya persiapan, upaya definisi, dan upaya solusi. Upaya persiapan meliputi 3 langkah. Langkah pertama adalah melihat suatu perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Selanjutnya ada juga upaya definisi, terdapat 2 upaya, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan tertentu. Selanjutnya ada upaya solusi, diantaranya adalah mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi yang terbaik, mengimplementasikan solusi, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup ini ada 3 siklus. Yang pertama ada SDLC tradisional, ada prototyping, dan pengembangan aplikasi cepat atau yang sering disebut dengan RAD. Selanjutnya ada tahapan SDLC tradisional, meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya prototyping. Prototyping adalah proses pembuatan prototipe. Prototipe sendiri adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengguna dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Selanjutnya ada jenis-jenis prototipe. Jenisnya itu ada 2, prototipe evolusioner dan prototipe persyaratan. Selanjutnya ada pengembangan prototipe evolusioner. Nah, pengembangan prototipe evolusioner meliputi beberapa tahap. Di antaranya adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, membuat satu prototipe, menentukan apakah prototipe dapat diterima menggunakan prototipe. Selanjutnya membuat kode sistem baru, menguji sistem baru, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima, dan membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Selanjutnya ada daya tarik prototyping. Di antaranya adalah membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Implementasi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Selain ada daya tarik, prototyping juga memiliki potensi kesulitan. Di antaranya adalah pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat RAD. RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Rekayasa informasi sendiri adalah nama yang diberikan Martin kepada keseluruhan pendekatan pengembangan sistemnya yang ia perlakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada unsur-unsur penting RAD. Di antaranya ada manajemen, orang, metodologi, dan alat-alat. Perkembangan berfase, suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi yang terdiri atas 6 tahap. Nah, 6 tahap tersebut diantaranya investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian dan pengembangan sistem. Ada fase-fase modul. Nah, fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Sistem telah dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu pembuat laporan, basis data, dan web antarmuka. Selanjutnya ada jumlah modul akan bervariasi untuk masing-masing sistem, mulai dari 1 hingga sekitar selusin.
Desain ulang proses bisnis meliputi inisiasi strategis proyek-proyek BPR, rekayasa terbalik, rekayasa ulang, pemilihan komponen-komponen BPR. Selanjutnya, menempatkan SDLC tradisional, prototyping, REID, mengembangkan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, REID, dan BPR semuanya adalah metodologi, semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Alat-alat pengembangan sistem antara lain pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi atau cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Metodologi yang membantu para pengembang sistem ketika mereka membuat sistem. Terdapat dua alat pemodelan data, yaitu diagram relasi entitas dan diagram kelas. Pemodelan proses bisa menggunakan diagram arus data maupun diagram arus data bertingkat. Cerminan simbol diagram arus data, unsur-unsur lingkungan, proses, arus data, dan penyimpanan data. Selanjutnya ada lanjutan pemodelan proses nanti. Kita bisa menggunakan juga diagram konteks maupun diagram nomor N. Selanjutnya ada beberapa banyak detail yang harus ditampilkan. Nah, terdapat dua aturan umum yang memandu para pengembang dalam memutuskan berapa banyak jangka DFD yang akan digunakan. Yang pertama adalah membatasi satu DFD menjadi tidak lebih dari 6 hingga 8 proses. Yang kedua, menggunakan alat lain untuk mendokumentasikan tingkat detail yang paling rendah, tetapi dengan menggunakan tidak lebih dari 1 halaman. Selanjutnya ada kasus penggunaan. Kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sistem sekunder. Format kasus penggunaan, format naratif, kontinu, dan format pingpong yang biasanya digunakan. Nah, kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan? Diagram arus data dan kasus penggunaan seringkali selama tahap-tahap investigasi awal dan analisis dari metodologi pengembangan berfase biasanya dibutuhkan beberapa kasus penggunaan untuk mendukung satu diagram angka 0. Selanjutnya, ada manajemen proyek. Nah, meliputi beberapa tahap, diantaranya adalah steering committee, kepemimpinan proyek, mekanisme manajemen proyek, dukungan web bagi manajemen proyek. Proses pengestimasian biaya proyek meliputi beberapa proses, diantaranya adalah input pengestimasian biaya, alat-alat teknik estimasi biaya, output pengestimasian biaya. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, terus ada materi yang belum jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.